Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Amelia Mauludina dalam materi ekonomi, yaitu tentang struktur pasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur pasar. Nah, sebelum lanjut pada materi selanjutnya, apa sih pasar itu? Pasti kalian sudah mengetahui tentang pengertian pasar. Nah, pasar sendiri itu adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, proses, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana perusahaan menjual barang, jasa, dan bekerja kepada orang-orang untuk mendapatkan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan mata uang. Nah, selain itu, pengertian pasar itu juga dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Dalam pasar sendiri itu memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Peran pentingnya itu salah satunya yaitu menyalurkan barang yang diproduksi oleh produsen. Pasar juga menjadi tempat pembentuk harga seperti harga keseimbangan pasar. Selain itu, pasar menjadi sarana bagi produsen untuk mengenalkan produknya. Dengan adanya pasar, membuat produsen bisa mengetahui dan menentukan target konsumennya. Pasar sendiri memiliki banyak peran dalam aktivitas atau kehidupan ekonomi masyarakat. Adanya pasar membuat banyak orang memiliki pekerjaan atau mendapat penghasilan. Misalnya petani yang menjual hasil taninya ke pasar atau orang yang bekerja sebagai pedagang di pasar. Selain itu, peran pasar bagi pemerintah sendiri itu yaitu memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Pasar ada untuk melindungi konsumen dan produsen, khususnya dalam penetapan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET. Adanya pasar juga membantu pemerintah dalam menetapkan harga dasar untuk melindungi produsen. Selain itu, pasar juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatur peredaran barang dan menyejahterakan masyarakat. Lanjut, yang kedua ada struktur pasar. Struktur pasar sendiri ini pengertiannya adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Seperti yang sudah tadi dijelaskan dalam struktur pasar, dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Dan pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Yang pertama kita akan bahas mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu model pasar di mana banyak terdapat penjual dan pembeli. Jadi antara penjual dan pembeli itu jumlahnya sama, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Produk yang dijual di pasar sempurna bersifat homogen atau sama. Masing-masing produsen bebas keluar masuk ke pasar, dan masing-masing produsen serta konsumen mempunyai informasi yang lengkap tentang pasar. Contoh dari pasar persaingan sempurna ini adalah pasar buah, pasar beras, pasar daging, dan pasar sayur. Kemudian ada ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, setiap perusahaan bertindak sebagai price taker atau pengambil keputusan harga. Hal ini karena dalam pasar persaingan sempurna ini, masing-masing penjual tidak bisa mempengaruhi harga yang berlaku. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Perusahaan dapat menjual berapapun jumlah barang pada harga pasar yang berlaku. Kemudian yang kedua ada setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Yang ketiga ada setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama atau identik. Jadi di pasar persaingan sempurna ini barang yang dijual itu sama seperti tadi, ada pasar daging yang menjual daging semua, pasar beras yang menjual beras semua. Kemudian yang keempat terdapat banyak perusahaan dalam pasar. Tadi disebutkan dalam pengertiannya bahwasanya dalam pasar persaingan sempurna ini jumlah produsen itu tidak hanya satu, jadi bisa lebih dari dua ataupun banyak
perusahaan. Kemudian yang kelima, pasar pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Selanjutnya ada kebaikan pasar persaingan sempurna. Yang pertama merupakan bentuk pasar yang ideal. Hal ini karena pasar persaingan sempurna disebut sebagai jenis pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen atau sama. Yang kedua, pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Pembeli diberi kebebasan untuk membeli pada produsen yang manapun dan dalam jumlah berapapun tanpa khawatir akan terjadi kenaikan harga. Pembeli sendiri berada pada kondisi yang menghasilkan kepuasan yang maksimum untuk konsumen. Produsen bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan perusahaan tanpa khawatir terjadi penurunan harga. Yang ketiga, dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produk. Hal ini karena dalam pasar persaingan sempurna dapat mendapatkan laba normal, di mana laba normal terjadi jika harga sama dengan biaya produksi. Seluruh sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan dan corak penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat corak penggunaan yang lain yang dapat menambah kemakmuran masyarakat. Yang keempat yaitu masyarakat merasa nyaman dan tidak takut tertipu karena informasi sempurna. Karena dalam pasar persaingan sempurna ini penjual dan pembeli itu memiliki pengetahuan yang luas tentang pasar. Selanjutnya ada kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Hal ini karena mudahnya perusahaan-perusahaan masuk ke dalam pasar didorong oleh kemudahan dalam meniru produk yang dihasilkan oleh produsen pendahulu yang menikmati keuntungan lebih besar. Keadaan ini kemudian mendorong produsen enggan melakukan inovasi dalam menghasilkan produk, karena produsen lain akan dengan mudah meniru hasil inovasi tersebut. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen pada pasar persaingan sempurna ini identik atau sama satu sama lain sehingga memiliki pilihan yang terbatas dalam menentukan barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pilihan yang terbatas ini akan mengakibatkan ada banyak kebutuhan konsumen yang belum dapat terpenuhi. Yang ketiga, ada biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Karena dalam pasar persaingan sempurna sendiri ini harganya cenderung sama yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah distribusi pendapatan tidak merata. Suatu cara distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut dapat menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Jadi distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan segolongan tertentu. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna ini adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Walaupun jumlahnya sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna ini yang sudah saya dijelaskan di awal itu ada pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Selanjutnya yaitu ada pasar monopoli. Pasar monopoli sendiri ini adalah model pasar yang hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tidak ada pihak lain yang menyaingi. Jadi dalam pasar monopoli ini hanya terdapat satu pasar dan tidak ada produk lain yang dapat menyaingi pada pasar ini. Dalam pasar monopoli, penjual memiliki kuasa dalam menentukan harga atau price maker. Perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Contohnya dalam pasar monopoli ini ada
perusahaan Pertamina, perusahaan PLN, perusahaan KAI, dan perusahaan PDAM. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, produk yang dijual tidak ada penggantinya atau no substitution. Yang ketiga, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Hal ini karena yang sudah dijelaskan dalam pengertian tadi, dalam pasar monopoli ini hanya terdapat satu pasar yang tidak memiliki saingan. Yang keempat, dapat menguasai penentuan harga atau price maker. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Karena pada dasarnya pasar monopoli ini adalah suatu pasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya tadi adalah PLN. PLN sendiri itu kan adalah menghasilkan listrik. Dan listrik itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi promosi atau iklan itu kurang diperlukan atau bahkan tidak perlu bagi pasar monopoli. Kemudian selanjutnya ada penyebab terjadinya monopoli. Yang pertama adalah monopoli dari pemerintah. Monopoli ini terjadi karena produk yang dijual menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah perusahaan PLN, perusahaan PDAM, perusahaan KAI, perusahaan Pertamina. Yang kedua, monopoli secara alamiah. Bisa terjadi karena perusahaan berada di lokasi yang strategis dengan SDA yang digunakan. Kemudian yang ketiga, monopoli yang terjadi karena hak paten alias kekayaan intelektual. Jadi tidak ada satupun individu yang boleh menggunakan hak cipta perusahaan. Kemudian yang keempat, monopoli pasar juga dapat terjadi jika perusahaan memiliki spesialisasi khusus yang tidak dikuasai oleh perusahaan manapun. Kemudian ada kebaikan dari pasar monopoli sendiri. Yang pertama, perusahaan tidak perlu melakukan banyak promosi. Hal ini karena produk yang dihasilkan ini menyangkut hidup orang banyak seperti tadi KAI, PDAM, dan Pertamina. Yang kedua, peluang kompetisi yang sangat kecil. Karena dalam pasar ini tuh jarang ada yang mampu menyaingi, bahkan tidak ada yang bisa menyaingi produk serupa. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi perusahaan. Karena tidak ada persaingan, maka perusahaan itu berusaha untuk menginovasi dan melakukan kreativitas dalam produknya agar perusahaan lain itu tidak mampu lagi untuk lebih menyaingi pada pasar monopoli ini. Yang keempat, perusahaan atau produsen dapat mengandalkan harga produk di pasaran atau price maker. Yang kelima, dalam monopoli binatur, perusahaan tidak akan bisa mencapai skala ekonomi, sehingga produksi pun menjadi lebih efisien. Kemudian selanjutnya ada kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan bisa seenaknya dalam menaikkan dan menurunkan harga. Contohnya seperti sekarang ini, bahwasanya pada Pertamina itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya bagi masyarakat. Hal tersebut itu pasti membuat masyarakat itu meresah akan kenaikan tersebut. Yang kedua, selain dinaikkan, perusahaan tidak akan takut kehilangan konsumen, sebab konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk di perusahaan tersebut. Menjadi pemicu adanya pasar gelap. Pasar gelap adalah transaksi atau kegiatan ekonomi yang memperjualbelikan produk serupa. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik ini adalah pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang serupa, namun berbeda di beberapa aspeknya seperti kemasan atau rasa dan sebagainya. Perusahaan atau penjual di pasar ini jumlahnya sangat tidak terbatas, tapi barang atau produk yang dihasilkan memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan yang lain. Contoh dari pasar monopolistik sendiri ini adalah sikat gigi atau pasta gigi, kemudian ada sabun, sampo,
pastikan kalian sudah tahu Aqua, kemudian ada sabun, sampo ini kan memiliki beberapa merek. Namun jenisnya itu sama. Namun mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari pasar monopolistik itu yang pertama terdapat banyak produsen dan penjual. Yang kedua terdapat diferensiasi produk atau memiliki kesamaan jenis namun memiliki karakter yang berbeda. Yang ketiga produsen dapat menentukan harga. Yang keempat produsen mudah keluar masuk pasar. Yang kelima produsen harus melakukan promosi. Tujuan adanya promosi ini karena tadi jenisnya sama namun memiliki karakter yang berbeda. Jadi promosi di sini itu sangat diperlukan untuk menarik minat dari konsumen itu sendiri. Yang keenam terdapat informasi yang sempurna tentang harga. Selanjutnya ada kebaikan pasar monopolistik. Yang pertama, perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Hal ini dilakukan perusahaan agar produk yang dihasilkan itu tidak tertinggal oleh produk-produk yang lain, sehingga tetap memiliki jumlah konsumen yang banyak dan tetap memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Yang ketiga, jumlah produsen tidak terbatas dan persaingan bisnis antara produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Hal ini bisa terjadi karena ketika perusahaan memiliki pesaing yang sangat banyak, itu pasti mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan entah itu promo, diskon, atau potongan harga. Jadi hal tersebut itu dapat menguntungkan bagi konsumen. Yang keempat ada produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah. Yang kelima, konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk sesuai yang dicari konsumen. Contohnya itu seperti pasta gigi. Nah, pasta gigi itu kan memiliki ada yang untuk gigi berlubang, ada untuk yang karang gigi dan lain sebagainya. Jadi konsumen itu pasti mencari yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada kelemahan pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki persaingan yang sangat ketat baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Yang kedua, membutuhkan modal yang sangat besar. Yang ketiga, diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi harga produk yang diperjualbelikan. Yang keempat, biaya promosi mahal sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Yang kelima, harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat tinggi. Yang terakhir adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli sendiri ini adalah struktur pasar yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga pasar atau price maker. Dalam pasar ini, jumlah konsumen relatif banyak dibandingkan dengan produsen, sehingga bisa dikatakan sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Contoh pasar oligopoli ini ada perusahaan kendaraan bermotor, industri rokok, jasa penerbangan, dan layanan telekomunikasi. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yang pertama terdapat sedikit penjual. Yang kedua, terdapat sedikit hambatan untuk memasuki pasar. Yang ketiga, keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan lain. Jadi, perusahaan satu dan yang lainnya itu harus memiliki kesepakatan antara satu sama lain tentang penentuan harga. Yang keempat, produk mempunyai ukuran standar. Yang kelima, terdapat kompetisi non-harga, misalnya perang iklan. Jadi perang iklan sendiri ini sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan agar mampu menarik minat beli dari konsumen. Yang keenam, penjualan bersifat homogen atau hampir sama. Harga relatif sama, namun seringkali juga terdapat selisih yang cukup signifikan. Jenis pasar oligopoli. Yang pertama adalah pasar oligopoli
Diferensiasi yaitu pasar yang dapat dibedakan, sehingga dalam jenis pasar ini produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan, misalnya harga yang ditawarkan jauh berbeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada pasar oligopoli non-kolusi. Produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor tidak bisa bersaing. Selanjutnya yang ketiga, pasar oligopoli homogen. Di dalam pasar ini, penjual beragam barang identik dari berbagai produsen namun sulit untuk dibedakan. Contoh produknya itu seperti air mineral dan semen. Yang keempat ada pasar oligopoli kolusi, yaitu pasar praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga, sehingga bisnis bisa bekerja statis. Bisa dikatakan jenis yang satu ini tidak memiliki persaingan yang ketat. Kemudian kebaikan dari pasar oligopoli itu yang pertama ada persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Yang kedua, perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Yang ketiga, meski cenderung menjual produk homogen, namun dalamnya dapat ditemukan merek yang berbeda. Kemudian ada kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, produsen membutuhkan biaya serta strategi yang cukup besar. Sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Adanya persaingan yang ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar. Mungkin cukup itu saja penyampaian materi dari saya mengenai struktur pasar ini. Harapannya kalian dapat memahami dan dapat mengembangkan materi struktur pasar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.